Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, tampak soleh saat ramai namun suka maksiat saat sendiri. Ini yang terjadi saat meninggal nanti. Na'udzubillah min zalik. Syahdan, seorang ulama sufi terkemuka di Marwah, Basrah, berteman dengan seorang ahli ibadah yang baru tobat dari maksiat. Dia rajin sholat malam dan selalu puasa Senin Kamis. Pada suatu ketika, Mansyur bin Ammar, nama ulama itu, putus kontak dari temannya. Khalayak mengabarkan jika dia sedang sakit. Mansyur pun pergi ke rumah si Fulan untuk menjenguknya. Anak perempuannya lantas menemui Mansyur. Dia pun mengantar Mansyur menemui ayahnya. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin ya robbal alamin. Si sakit ternyata sedang tidur di ranjang di tengah rumah. Mukanya menghitam, matanya berlinang air mata, dan bibirnya bengkak. Mansyur lantas berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, perbanyaklah berkata la ilaha illallah." Dia pun membuka mata dan menatap mata Mansyur dengan tajam lalu tak sadarkan diri. Mansyur mengulanginya hingga 3 kali. Pada bisikan ketiga, temannya itu bangun. Dia berkata kepada Mansyur, "Wahai Mansyur, aku telah terhalang dari kalimat itu. Lidahku keluh tidak mampu mengucapkannya." Mansyur lantas bergumam, "La haula wala quwata illa billahil aliyul azim." Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Wahai saudaraku, gimanakah salat, puasa, dan tahajudmu? Temannya pun membuat pengakuan. Dia bertaubat bukan untuk Allah. Tobatnya hanya palsu. Semua ibadah itu dilakukan hanya untuk dihormati orang. Ibadahnya menghilang saat sedang menyepi sendiri. Bila aku menyepi seorang diri, aku masuk dalam rumah dan menutup gorden. Aku minum kamar dan menentang Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan, kata temannya Mansyur. Saat dia ditimpa penyakit hingga hampir wafat, dia lantas menyuruh anak perempuannya untuk mengambilkan mushaf. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, demi Allah yang menurunkan Al-Quran yang agung dengan kebenaran, mohon sembuhkanlah aku. Aku berjanji tidak akan kembali melakukan dosa untuk selamanya," kata dia. Seperti dituturkan Mansyur, Allah pun mengabulkan doanya. Dia sembuh dari penyakitnya. Setelah sembuh, dia kembali sering melakukan maksiat. Uangnya dihamburkan di jalan haram. Dia terlena dalam kesenangan dunia hingga beberapa lama. Sampai pada suatu hari, dia kembali diserang penyakit. Kondisi badannya terus memburuk hingga sekarat. Si Fulan ini kemudian kembali memerintahkan keluarganya untuk membawa mushaf. Lantas, dia pun mulai membaca Al-Quran. Lalu aku pegang mushaf itu seraya berdoa, "Ya Allah, demi Allah yang telah menurunkan kitab-Mu yang mulia, mohon sembuhkanlah aku dari penyakitku ini." Allah masih mendengar doa Fulan.
Penyakitnya pun kembali disembuhkan. Nyatanya si fulan kembali terjerambab ke jurang dosa. Seperti biasa, ia kembali meminta keluarganya mengambil mushaf. Hanya matanya kali ini sudah tidak bisa membaca. Dia kemudian bercerita kepada Mansur saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang memanggil, "Engkau bertobat tatkala engkau sakit dan kembali ke perbuatan dosa saat engkau sembuh. Betapa banyak dia menyelamatkanmu dari kesusahan dan betapa banyak dia menyingkap musibah saat engkau diuji. Tidakkah engkau takut kematian mendatangimu saat engkau bergumul dengan dosa yang kau mainkan?" Usai mendengar kisah si fulan, Mansur pun keluar dari rumahnya sambil berderai air mata. Belum sampai Mansur tiba di depan rumah, sampailah berita bahwa si fulan telah meninggal dunia. Agar kita terhindar dari dosa tersembunyi, melakukan dosa tersembunyi saat tidak bersama dengan handai taulan dan beribadah dalam suasana ramai pernah diramalkan Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Tsauban dikisahkan bahwa orang-orang itu menerjang apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sedang bersepian. Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah menjadikannya debu berterbangan. Tsauban bertanya, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskanlah perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka salat malam sebagaimana kalian. Tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian, mereka menerjang hal yang diharamkan Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna hadis Tsauban yakni menerangkan sifat-sifat manusia. Di antara mereka ada yang bermaksiat saat sendiri dan hatinya memang menentang Allah. Manusia lainnya bermaksiat saat sendiri karena dikalahkan syahwatnya. Padahal seharusnya keimanannya mampu mencegah dirinya untuk bermaksiat. Namun dalam beberapa kondisi syahwatnya telah menguasainya dan membutakannya. Syahwatnya itu menjadikan pemiliknya buta dan tuli. Akhirnya dia pun terjerembab dalam lembah dosa. Dosa-dosa tersembunyi dilakukan seakan Allah tak bisa mengetahui apa yang disembunyikan. Sudah sejak lama seorang muslim diajarkan bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher seseorang. Dalam Asmaul Husna, Allah pun memiliki sifat Maha Mengetahui atau Al-Khabir. Allah merupakan zat pencipta yang lebih tahu apa yang diciptakan. Allah juga mengetahui mana yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Lantas, mengapa manusia masih melakukan dosa tersembunyi? Ada beberapa hal agar kita tidak melakukan dosa tersembunyi. Pertama, tobat dari dosa yang berulang. Seorang pendosa setelah menyadari dan mengakui kesalahan dan dosanya kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya sambil beristighfar, tobatnya akan diterima dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengampun pun memberi motivasi kepada para pendosa agar tidak berputus asa dalam bertaubat. Wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.
Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar. Berikutnya, menumbuhkan perasaan selalu diawasi Allah. Adanya rasa bahwa Allah dekat dan mengawasi makhluknya akan membuat kita takut berbuat dosa. Allah yang Maha menyaksikan atas segala sesuatu bersama dengan kita di belahan dunia manapun kita berada. Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata dalam kitabnya Syarhu Kalimat Al-Ikhlas, seorang lelaki pernah merayu seorang wanita di tengah gurun pasir pada malam hari. Namun, si wanita menolak. Lelaki itu berkata, "Tak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang." Kemudian dijawab si perempuan, "Lantas, kemanakah pencipta bintang-bintang itu?" Tak hanya itu, perasaan malu pun selayaknya ditumbuhkan untuk menghindari dosa. Sebagai bagian dari iman, malu akan membuat seorang hamba menjaga diri. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, bersikap malulah kalian kepada Allah. Para sahabat menyatakan, "Wahai Rasulullah, kami telah bersikap malu kepada Allah." Alhamdulillah. Nabi bersabda, "Bukan demikian, tapi sesungguhnya sikap malu dengan sebenar-benarnya kepada Allah adalah menjaga kepala dan apa yang ada padanya, menjaga perut dan yang dikandungnya, dan mengingat kematian dan akan datangnya kebinasaan. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia, barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia telah bersikap malu dengan sebenar-benarnya kepada Allah." Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.